Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah dan ngaji fikih yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman Islam serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, ada beberapa yang bertanya, karena ini memang musim hujan, bagaimana hukumnya mengkonsumsi laron dan entung jati, karena memang di sebagian daerah, banyak daerah ini musim laron, musim entung jati. Nah, di masyarakat kita di pelosok-pelosok tentunya ini banyak yang mengkonsumsi ya dua hewan ini. Nah, lalu bagaimanakah sesungguhnya hukumnya? Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita pahami bahwa hewan di dalam syariat kita itu memang dibelah menjadi tiga. Kalau kita kaitkan dengan nasnya, ada yang secara nas baik Al-Quran maupun hadis ini dihalalkan, seperti ya hewan-hewan laut gitu ya. Kemudian ada yang secara nas soreh dalam Al-Quran hadis itu diharamkan, anjing ya, darah ya, kemudian hewan-hewan yang disembelih tidak atas nama Allah dan seterusnya. Di dalam hadis juga disebutkan yang hidup di dua tempat, yang punya taring tajam, ya, mempunyai kuku yang mencengkeram dan seterusnya. Jadi ada yang secara nas jelas itu haram, ada yang secara nas itu halal. Yang menjadi perselisihan di antara ulama ini adalah yang tidak dijelaskan secara sharih di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, hal ini bisa kita buka di dalam pangkal perselisihannya ini, yakni surat Al-A'raf ayat 157. Jadi Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi dihalalkan bagi kalian makanan-makanan, khususnya adalah hewan-hewan yang thayyibat, kemudian diharamkan bagi kalian hewan-hewan yang khaba'is. Nah, khobais disinilah kemudian menjadi pangkal perselisihan di antara ulama di dalam menghukumi hewan-hewan yang tidak ada nas halal, tidak ada nas haram. Nah, mazhab Syafi'i di dalam menafsiri khobais itu adalah hewan-hewan yang menjijikkan. Jadi diharamkan bagi kalian hewan-hewan yang menjijikkan. Nah, di antara yang menjijikkan adalah serangga. Nah, ukuran di dalam mengukur apakah ini menjijikkan atau tidak, kalau dalam mazhab Syafi'i ini diserahkan kepada ahlu sarwah, yakni orang-orang yang ekonominya tinggi. Sebab kalau ini diserahkan pada orang, batasnya adalah orang mohon maaf orang-orang miskin, tentu ya lebih banyak yang itu dimakan lah gitu ya, secara umum seperti itu. Maka standarnya adalah orang kaya. Ketika mayoritas orang kaya itu mengatakan bahwa itu menjijikkan, maka ini hukumnya haram karena bagian dari khobais. Nah, serangga dengan semua familinya itu hukumnya adalah haram menurut mazhab Syafi'i karena menjijikkan, kecuali adalah belalang. Ini memang secara sharih dikecualikan di dalam famili serangga yang diharamkan. Dalam mazhab Syafi'i ini dihalalkanlah. Halalnya belalang itu adalah istisna dari hasyarat atau serangga. Nah, menurut mazhab Maliki ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Maliki menafsiri khobais adalah al-muharramat. Jadi ketika Allah berfirman wa yuharrimu alaihimul khobais, artinya adalah wa yuharrimu alaihimul muharramat. Jadi yang diharamkan itu adalah ya hewan-hewan yang secara nas baik dalam Al-Quran maupun hadis itu memang diharamkan. Lah, selebihnya apabila tidak ada nas yang jelas bahwa itu diharamkan, menurut mazhab Malik adalah boleh dikonsumsi selama tidak madharati. Yang kedua, menurut mereka harus ada niat untuk menyembelih, sekalipun ini khilaf, ada mengatakan tidak disyaratkan. Lah, oleh karenanya apakah kemudian entung jati dan laron ini halal menurut Malikiyah? Tentu iya, halal ya menurut Malikiyah. Kenapa? Karena laron ini tidak membahayakan, entung ini juga tidak membahayakan.
Bahkan dari sisi kesehatan, kedua makanan ini terutama entung, proteinnya sangat tinggi. Jadi proteinnya sangat tinggi, sehingga kalau kita berpijak kepada Malikiyah, maka ini hukumnya mengkonsumsi laron, kemudian entung jati ini hukumnya halal. Hukumnya adalah halal. Oleh sebab itu, idealnya bagi mereka yang mengkonsumsi ini mengikuti aturannya untuk ihtiyat, yakni berniat untuk menyembelih ketika kita membunuh, apakah dimasukkan ke mau dimasak, dimasukkan ke santan yang mendidih atau minyak yang mendidih. Ini niatnya adalah kita menyembelih, itu idealnya. Tapi kalau tidak masalah, karena di dalam mazhab Malikiyah pun ini juga terjadi khilaf, apakah harus ada niatan atau kostum menyembelih ketika membunuh serangga untuk dikonsumsi. Nah, namun demikian kita sebagai ihtiyat ya, apabila kita punya kelonggaran ya, kemudian tidak dalam keadaan kita pecandu atau penghobi ya makanan laron dan entung, tentu untuk khuruj anil khilaf, menghindari khilaf, ya sebaiknya tidak mengkonsumsi. Masih banyak makan makanan yang disepakati oleh ulama ini hukumnya halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti referensinya sebagian akan kita sampaikan di akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.